I give you my heart. Kita nggak usah berdoa, tapi karena sudah acaranya di pagi tadi. Namun sebelumnya saya menginginkan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini kita berhitung dulu 1 sampai 4. Baik, oke? Oke, kita mulai dari sesi yang sebelah sini. Silakan hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hari ini kita dari jam 9 sampai jam 15. Semangat ya. Oke. Itu bukaan ya. Ya, dulu dilakukan. Silakan dipikirkan. Dan ini kesepakatan. Oh, kita ngobrol tanpa yang bisa dikasih jawaban. Setuju Pak. Itu kan kesepakatan ya. Ya. Jangan ikut dulu sebenarnya. Semangat. Iya. Tiap kelompok cari 2 kesepakatan. Ayo. Semangat ya Bu ya. Rambutnya dipotong gimana? Barangkali mana dibina pasti. Oh boleh cepat. Ini boleh tambah kita. Ya, karena kita memang mainnya main di nilai, bukan siapa yang hebat. Karena saya selaku PP di
tidak mengetahui nilai-nilainya dari teman. Yang mengetahui masih, yang menilainya adalah pasir. Saya masa Surabaya punya sapi dengan ada kendala beli. Yang ketiga, monggo. Itu Pak. Perwakilan maju. Perwakilannya. Mainan HP kan tidak main sini. Oh baik. Merekam Pak, merekam Pak. Ya. Ngecek anaknya. Ngecek anaknya Pak. Patuhi prokes. Oke. Ikan cepat, ikan gabus, iya kan? Iya. Di depan di Bagus. ikan lele, ikan mas, ikan cepat, ikan bandeng. Itulah nama ikan. Silakan yang kelima. Iya, maksudnya pulang cepat. Maksudnya setelah selesai dan tetap pulang. Biar aturan yang ketiga tetap dilaksanakan. Oke? Oke. Yang kelima, monggo. Maksudnya pulang cepat itu Pak, setelah pulang kita bisa setelah selesai kita pulang bergerombol. Maksudnya begitu Pak. Itu masuk prokes kan? Oh itu yang di luar terjadi. Oke. Disiplin ya. Oke, disiplin dan aktif tempatnya diganti. Soal berarti Pak harus cari satu lagi. Nah, iya Pak harus cari satu lagi. Kompak. Kompak. Yuk berhenti dong. Tempat kompak dipanggil beliaunya punya. Wah gimana kamu? Itu apaan? Terus cari waktu aja. Bos orang tak mari. Orang positif gitu. Itulah ya yang menjadi kendala kita. Nah, marilah kita akan diskusikan bersama berbagi pengalaman 2 bulan pertama ini, kemudian kita merefleksikan apa sih yang sebenarnya menjadi manfaat dari komunitas praktisi ini dan apa itu tentang tentang komunitas praktisi ya. Nah, sudah kita silakan ketua kelas untuk membantu ya. Diskusi 267 ada relasi guru dengan siswa, relasi guru dengan pihak sekolah, bagaimana mengajar dengan cara yang menarik. Ya, ini akan kita bagi. Kalau tadi sudah 1, 2, 3, saya maunya ready sekarang. Ya, baik, kita mulai. Kalau tadi dari sini, dari Bapak yang pojok, do re mi. Oke, siap, monggo. Baik, sekarang silakan berkumpul. Kelompok do sendiri do, kelompok re sendiri re, kelompok mi sendiri mi. Boleh di sana, boleh di sana, boleh di sana, monggo. Silakan lock. Do re mi.
Apa yang ngomong ini? Napoleon. Anak-anak usia tetap belajar. Kami dari Bapak Guru memiliki beberapa penyelesaian masalah yaitu tentang masalah guru dan siswa. Di sini kami memiliki dua masalah yang berbeda. Yang pertama adalah tentang bagaimana pembelajaran dalam pembelajaran tatap muka ketika siswa atau siswa sekolah dan siswa kelas. Dan juga masalah dari yang pertama, jadi alasan bahwa siswa itu jenuh dalam pembelajaran tatap muka. Ini adalah masalah dari pasti. Dalam pondok pesantren, dalam sekolah siswa itu biasanya belajar sampai 24 jam, sehingga setelah mereka sudah jam awal, kurang jelas. tes. Oke, jadi solusi yang pertama adalah memberikan SPP sebelum pembelajaran dimulai. Ketika melihat kondisi anak dulu seperti apa, yaitu ketika dia tanpa lelah, maka kita tidak melakukan materi pembelajaran secara langsung. Artinya kita mulai dengan SPP atau kita seperti dilakukan tadi. Jadi kemudian SPP itu maksudnya perlahan dan untuk memberikan semangat. Yang kedua yaitu dengan cara mengajak bermain di luar kelas. Jadi dari dalam kelas pembelajaran di luar. Jadi kita bisa memberikan kegiatan yang berkaitan dengan materi tetapi belajar di luar kelas. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan siswa model baru kelas dengan siswa model baru sendiri, yaitu dulu mereka dengan model yang menarik, tetapi tetap mengembangkan lebih berpikir cepat. Artinya itu yang membuat siswa itu bisa video Sampaikan itu membangun relasi guru dengan siswa berakar dari masalah yang ditemui. Nah, yang saya sampaikan ini adalah satu, kita kembali ke filosofinya Kang Belajar satu among, sistem among. Kalau kita sudah mengamong, ya kalau sudah among itu asah, asi, asuhnya itu muncul. Otomatis anak akan kembali ke kita karena kita sebagai orang tuanya. Apapun permasalahannya dalam belajar, mungkin support tentang daringnya kurang, akan tersampaikan ke kita. Karena apa? Karena anak dan orang tua hubungannya lebih dekat dan lebih erat, seperti itu. Jadi kalau masalah pembelajaran di kelas, anak akan dengan terbuka seperti yang pernah saya alami. Aku nggak suka, langsung nggak ekspresif anaknya karena merasa bahwa yang disampaikan adalah ke orang tuanya. Jadi anak tidak malu, anak tidak segan, gitu. Kemudian untuk sesuatu yang kalau memang anak itu sudah terbentuk sikap positif, kita juga tidak segan dan tidak malu untuk memberikan reward. Jadi seperti itu. Jadi anak akan lebih terbuka dengan kita. Anak kalau ada masalah, aku nggak suka. Ustazah, kemarin Ustazah ngomong bahasa Inggris semuanya itu, aku nggak jasa. Nah, kenapa? Aku nggak paham.
kaget Pak. Nah, itu mereka sampaikan tidak hanya ketika di kelas, tapi ketika ketemu di luar kelas, gitu komunikasinya intens dan baik itu mengalir sendiri tanpa kita minta. Asam, asin, dan Asli. asin. Ya, Ya, terima kasih. baik, tepuk tangan. Terima kasih. Kasih ya, diambilkan.
Nanti senang Bapak Ibu sebentar. Bapak Ibu pada loka karya kedua ini intinya adalah panjenengan bisa menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolah masing-masing. Jadi bagaimana manfaatnya, bagaimana komunitas praktisi itu, kemudian bagaimana cara menggerakkan. Bapak Ibu semua mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah selama 2 bulan ini, maka tugas Bapak Ibu adalah sebagai penggerak ya komunitas praktisi yang ada di sekolah masing-masing. Baiklah, sebelum saya melanjutkan Bapak Ibu, kemarin saya sudah mendatangi para CDP saya. Ternyata di antara 7 CDP itu memang berbeda-beda permasalahannya. Ya, tanggapan bagaimana kegiatan guru penggerak yang ada di sekolah, tanggapan teman sejawat, kemudian siswa dan kepala sekolah, jelas seperti itu ya, mendukung sekali ya. Kemudian untuk guru ya, kadang-kadang kita itu belum bisa diterima oleh guru yang lain, teman sejawat yang lain. Oleh karena itu tujuan loka karya kali ini yang kedua ini itu adalah bagaimana panjenengan nanti setelah ini 3 bulan berjalan bisa menggerakkan para yang tergabung dalam komunitas praktisi. Jadi komunitas praktisi itu diikuti apa saja Bapak Ibu? Anggotanya yang ada di dalamnya adalah yang punya semangat dan peduli terhadap pengembangan pendidikan yang kita lakukan saat ini. Misalkan guru biologi, ada di situ praktisi komunitas guru biologi. Tadi sudah dicontohkan bahwa di SMA 15 itu fokusnya ke pembuatan mobil ya. Pembuatan mobil. Ya, memang. Ini ada kelompok dulu untuk menyiapkan karena barang ada biasa kurang, maka kelompok dulu itu mengadakan diskusi sharing dan akan menunjuk mobil berbasis interkoneksi. Itu contoh seperti itu Bapak Ibu. Kalau di TK misalkan, di TK itu ada kelompok-kelompok guru apa Bu Lina? Mau di sana tentunya ada, kalau TK kan gurunya tidak ya Bapak Ibu ya. Kemudian satu TK terlebang itu ada 4 atau 3 gitu. Jadi agak mudah sekali ya. Di situ bagaimana cara yang saya lihat itu kemarin itu bagaimana cara penggunaan alat peraga, bagaimana cara penerapan alat peraga di dalam pendampingan untuk anak, misalkan seperti itu. Untuk di SMP-nya yang SMP fungsi komunitas yang terbentuk tidak apa ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi Bapak Ibu sudah tahu, oh ini kekuatannya di sini lah, saya akan mengembangkan ini, saya akan menggerakkan ini. Seperti di SMP 43 di Manda, itu kemarin apa Bu? Sudah mulai memikirkan untuk komunitas praktisinya, dan sudah berjalan di situ hanya ya, alhamdulillah di kelas itu banyak anak muda yang maunya nanti kalau memang ada gambaran seperti ini, maunya saya membuat komunitas itu kan akhirnya saya adalah untuk membuat suatu komunitas yang bisa saling berkomunikasi dengan guru yang lain. Jadi kita
Di SMA itu seperti ini, untuk mengembangkan pembelajaran seperti ini, di SD itu seperti ini, di TK itu seperti ini. Itu adalah suatu langkah-langkah yang akan kita gunakan dalam membentuk komunitas praktisi. Aku adalah guru penggerak, tak kenal lelah, selalu bergerak untuk menunjukkan pelajar Pancasila bersama PP dan pasti tercinta. Guru penggerak Masa depan, maju bangsa. Yes, 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 oke. aku adalah guru penggerak, tak kenal lelah, selalu bergerak untuk mewujudkan pelajar Pancasila bersama PP dan pasti tercinta. Pendidikan berkualitas menuju Indonesia maju. Guru penggerak masa depan, maju bersama. Yes, 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 oke. Dapatkan maksimal perhatian sekolah. Ya, gimana Bapak? Kenapa? Oh, ya maaf. Maaf, saya ralat. Tepuk tangan buat semua TDP. Baik, Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah membuat aksi latihan penemanan sistem juga mengandalkan fasilitasi dan sebagainya. Kita akan bertemu lagi. Tapi kemudian berubah lagi. Jadi seorang guru penggerak memang diharapkan tetap bergerak dan tanggal ya. Baik, kampungnya tidak saya butuh lagi, tapi ikuti pengennya. Jadi nanti saya akan buka satu ya, satu konferensi, pos menunjukkan pemberantasan berkelanjutan. Ya, tapi menggunakan kata dari apa-apa posisi kita ada di sana. Jadi Bapak sudah menganalisis posisi Bapak. Sekarang kita mempelajari apakah Bapak sudah di pos kritis atau pos penunjukan atau pos rawat dan berkelanjutan. Baik Bapak Ibu, silakan berdiri. Ini jam-jam darurat ya, mulai masuk ya. Silakan berdiri. Yang merasa pengajar prakteknya Pak Agus, silakan di pos kritis. Silakan langsung gerak cepat. Karena waktu yang kurang cepat, tulisan ini makin banyak. Yang merasa pos penunjukan, silakan PP-nya bila saya silakan bergerak. Yang pos rawat keberlanjutan, yang belum saya panggil, silakan di pos ketiga, silakan bergerak. Yang paling dekat tulisan adalah Bu Maria. Ya. Monggo Bu Maria dibaca yang keras, agak rapat ya, kelihatan. Monggo Bu Maria. Oh, merintis. Pak memulai seperti Fitri yang berpendapat atau yang lainnya. Ya, kita sharing lah. Kita berkomunikasi dengan teman-teman yang memiliki kegelisahan yang sama tentang permasalahan yang dihadapi terutama di kelas dulu, sehingga kita bisa mencari solusi lewat Kegelisahan yang sama, cari solusi. Selain kegelisahan, Betul, memang kegelisahannya itu terkadang belum bisa teman itu belum bisa menyampaikan kepada pejabat sekolah, sehingga terkadang itu hanya ngobrol dengan kita dengan bagaimana ya gini kok seperti ini gitu. Mungkin nanti salah satu tugas kita adalah juga percakapan awal itu mungkin kita tampung dulu, kemudian kita bisa komunikasikan kepada yang berkepentingan. Oke, yang nasibnya sama, selain nasibnya sama, yang esensial lagi, dia harus punya apa? keinginan ya. Keinginan yang sama, visi yang sama, yang satu semangat, ya Bapak Ibu langkah
jawel orang yang zona aman dan nyaman. Dijawel wong aku gak ngene kok ya oleh gajiku lapangan langit belajar gitu ya Kang itu ya. Begini ya, cari orang yang bersemangat dulu mau merubah dari kesulitan menjadi kenyamanan anak-anak. Yang jelas ini adalah orientasi kita adalah peserta didik. Contoh di masa pandemi kita banyak peserta didik kita yang enggan belajar karena kita cari permasalahannya. Mereka mungkin pada saat pembelajaran kurang menarik, kita yang menyajikannya kurang menarik. Apa ya langkah kita? Mungkin bahan ajarnya yang harus kita tingkatkan. Bagaimana cara membuat bahan ajar? Contoh misalkan membuat video. Kalau saya tidak bisa membuat video, kita jawel teman kita yang ahli di satu sekolah yang ahli. Kalau tidak guru TK, kalau di SMP kan ada guru TK, guru SMA. Nah, kita ajari, kita ajarin dengan cara santai tapi benar-benar kita ada komunikasi dan menghasilkan. Lanjut Bu Yuni, Bu Maria. Oh iya, saya namanya Bu Maria Jiwaji. Kalau Bu Yuni itu menemukan pengikut pertama, mencari rekan guru yang bersemangat dan bersedia turun menggerakkan guru belajar bersama guru penggerak. Baik Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu renungkan, kira-kira sasaran saya mana ya? Kira-kira sasaran saya siapa ya? Setelah saya pulang ini, saya akan mengajak siapa ya sesama nasib seperti saya ya? Kan mesti Bapak Ibu ini punya masalah ya, namanya itu punya masalah. Coba kira-kira begini, kira-kira mau melangkah dengan permasalahan apa? Dengan sasaran sudah ada nggak orang yang diajak yang bersemangat yang jelas? Di sekolah saya juga ada, saya sudah pernah berbicara dengan beberapa teman di mana permasalahannya itu adalah kan sekarang memang untuk masa pandemi ini tidak harus tuntas dulu, kita memang mencari materi-materi yang mungkin yang disampaikan kepada anak-anak, mengingat waktu juga yang sangat ini untuk menyampaikannya secara daring itu kan juga terbatas sekali Bu. Jadi teman saya juga sudah pernah saya ajak, ini begini, saya itu inginnya begini-begini, tapi dia tidak mampu untuk menyampaikannya, takut atau saya ini apa seperti itu. Jadi saya ingin juga bersama teman saya itu untuk mungkin juga mengajak teman-teman lain yang punya permasalahan yang sama, supaya paling tidak itu bisa sedikit menyampaikan ke kurikulum tentunya Bu. Iya. Jadi sampai sekarang itu memang belum ada penyelesaian. Yang saya kalau di negeri, kalau di BOS itu yang setahu saya itu ada dana peningkatan mutu kualitas SDM ya, di antara bagian itu. Monggo Bapak memberi masukan, Ibu memberi masukan. Kita itu rata-rata sekolah kita ini kayaknya kurang bidang A, bidang B. Coba kita belajar seperti itu. Tetapi jangan mulu-mulu dulu Bapak Ibu. Lebih baik yang kecil-kecil dulu aja ya. Nanti kalau memang semua membutuhkan, kita adakan workshop, in-house training, terserah istilahnya lah. Yang jelas bisa merubah menjadi lebih baik lagi. Jadi memang Bapak Ibu ini terpilih sebagai orang guru penggerak, dia harus menggerakkan massa, mengubah yang pendidikan lebih baik lagi. Bapak Ibu ini orang-orang yang dipercaya oleh kementerian, ya harus seperti itu. Waktunya sudah habis ya. Bergeser lagi Bapak Ibu, monggo. Sudah habis. Oh sudah selesai ya gesernya ya. Sudah terasa bergesernya. Sudah terasa boleh. Oh. Terima kasih ya sudah ya. Sudah habis. Yang hal yang paling berat itu adalah di tingkat merawatnya. Ya, merawatnya itu yang susah. Kalau merintis gampang ya, punya ide buat jadi. Terus untuk menumbuhkan ya agak lumayan mudah ya. Cuma ya paling berat itu adalah tahap merawat. Iya. Monggo orang DP, seorang guru penggerak yang 9 bulan 10 hari itu bukan akhir dari segalanya, tapi itu adalah akhir dari pelatihan yang benar dan awal sebagai seorang guru penggerak. Nah, guru penggerak ini berada di tangannya teman semuanya. Saya Pak Bono, Indra, teman-teman BP yang lainnya sudah langsung bertugas. Gerakan guru penggerak ini akan menjadi tanggung jawab mau dengan apa ya, mau sama untuk ya tapi tidak tapi bagaimana bisa merawat kelanjutan ini anak-anak ini bulan pertama
itu ada di PKG, gitu ya, di IGTK. Itu yang bisa nanti kembangkan. Ya, kalau mungkin yang di SMP atau PKG, MGMP itu mulai kecil.